Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Dr. Nizar. Minta dibahas soal EOS. Oke, kita akan coba untuk ulas ya. Hari ini EOS berada di kisaran harga 15.136 rupiah. Hari ini ada sedikit kenaikan. Market cenderung positif buat sementara waktu, teman-teman. Dan buat EOS sendiri dia berada di peringkat 44 di CMC. EOS ini punya supply maksimum sebanyak tidak ada. Jadi supply maksimumnya tidak terbatas dan yang beredar sementara baru 1 miliar koin saja. EOS ini adalah sebuah blockchain yang berfokus pada skalabilitas dan juga security ya teman-teman. Jadi kalau fungsinya udah skalabilitas artinya adalah ekspansi besar itu mutlak harus dilakukan terhadap proyek-proyek yang memang berfokus sama skalabilitas. Kalau kita perhatikan, dia berfokus pada digitalisasi di Hong Kong. Jadi mungkin EOS ini akan terkait sama yang namanya proyek-proyek kripto Cina kayak Conflux, kayak kayak yang lain juga, teman-teman. Jadi kalau ada sentimen soal China atau Hong Kong soal kripto, nah itu bisa jadi EOS juga kebagian kabar positifnya. Sementara itu, proyek yang mereka baru kerjakan itu mereka baru saja atau mereka sedang mencoba buat kompatibel lagi sama yang namanya Ethereum Virtual Machine. Ini adalah layanan yang bakalan sangat membantu untuk EOS mengembangkan lebih besar lagi ekosistem mereka karena dengan terhubung dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM, ini akan membuat platform-platform yang ada di blockchain Ethereum itu bisa diakses oleh blockchain yang lain. Contohnya EOS dia punya blockchain sendiri, maka kompatibelnya dia dengan Ethereum Virtual Machine ini akan lebih banyak lagi membuat kemungkinan, jadi memperbesar kemungkinan buat EOS diadopsi oleh lebih banyak orang karena sekarang jaringan yang paling besar setahu adalah Ethereum, punyanya Ethereum. Jadi kalau ada di apps, ada aplikasi apapun yang running di Ethereum itu kemungkinan bukan sesuatu yang baru di blockchain yang lain. Jadi bisa dibilang Ethereum itu paling lengkap buat sekarang ini. Nah, karena ada blockchain-blockchain yang berusaha buat kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine, ini akan meningkatkan skalabilitasnya secara otomatis. Adopsi akan lebih punya potensi buat dilakukan oleh untuk blockchain-blockchain yang lain. Jadi itu yang membuat EOS sementara ini ya sedang sedang mereka kerjakan ya, sehingga kedepannya diharapkan Ethereum Virtual Machine mainnet beta ini bakalan bisa di launch. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya, tunggu good newsnya teman-teman. Buat yang hold EOS ya sabar dulu sementara ini. Itu fungsi daripada EOS, dia mengandalkan layanan skalabilitas ya, di mana di apps itu bisa dibangun di atas dari blockchain ini, kemudian juga layanan transaksinya juga cukup cepat. Kalau kita perhatikan dari segi price action buat EOS, sementara menurut saya pergerakannya masih belum terlalu nendang. Kalau kalau kita lihat dari pergerakan EOS kan dia udah turun cukup lama ya. EOS turun sejak 2021, dia ngikutin bear market dan beberapa minggu terakhir itu justru dapat dump yang lumayan signifikan. Tapi dumpnya itu tidak cepat membuat harga dari EOS recover. Sementara kalau kita bandingkan sama Bitcoin, Bitcoin itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat bullish pergerakannya. Dan juga ini ditunjang sama BTC Dominance yang tentunya naik dan membuat altcoin semuanya pada tertekan. Tapi ya seharusnya EOS nggak seburuk itu sih pergerakannya. Tapi pada faktanya menurut saya EOS masih belum mendapatkan momentum bullish buat sekarang ini. Sepertinya tekanan seller masih cukup kuat, volume perdagangannya juga agak kecil di EOS ya teman-teman. Jadi nah ini EOS bergerak di dalam sebuah falling wedge atau rising wedge ya teman-teman. Rising wedge dia naik, breakdown, terus pergerakannya justru nggak ngangkat lagi. Ini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu nih. Kenapa nih EOS kenapa tidak terlalu bergairah buat sekarang. Terus juga volume smart money-nya itu sangat kecil di market. Jadi nihil ya teman-teman. Sementara kalau kita compare sama Bitcoin, volume smart money-nya masih sangat tinggi. Jadi bisa dibilang adopsi lebih banyak fokus sama Bitcoin terlebih dahulu untuk posisi saat ini. Jadi EOS kayak kurang gitu teman-teman.
Nah, terus kalau kita lihat di time frame 4 jam juga kurang lebih pergerakannya cenderung sama. EOS sempat drop turun sampai level 0,98 dan sekarang dia udah ketahan di level support. Kalau menurut saya buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan akumulasi mungkin ya di EOS level 0,97 itu bisa menjadi titik yang cukup menarik untuk dipertimbangkan, dan juga titik keduanya itu ada di kisaran 0,846. Itu juga menjadi level major support buat EOS sementara ini. Jadi let's say kalau ada bantingan-bantingan karena memang sepertinya tekanan dari buyer belum cukup kuat di EOS, masih ada possibility buat EOS kembali tertekan buat ke depannya. Jadi bisa diperhatikan level-level area tersebut untuk teman-teman yang berniat untuk melakukan pencicilan atau DCA di market EOS. EOS biasanya juga tipikal koin yang naiknya lumayan ekstrim, lumayan tinggi ya. Tapi di saat yang sama setelah momentumnya habis, trennya juga turunnya juga agak agak dalam. Kalau kita perhatikan EOS pernah naik 100% ini dari bulan Juni 2022 sampai di Agustus 2022 naiknya 100%, lumayan sangat signifikan. Tapi setelah itu ya dia turunnya juga lumayan dalam juga, teman-teman. Jadi ketika momentumnya udah habis, gasnya udah habis nih, EOS turunnya 50%. Jadi lumayan dalam. Nah, sekarang EOS udah masuk ke area-area support yang mungkin menjadi level-level support yang cukup diminati oleh para investor. Apakah teman-teman berniat untuk melakukan akumulasi? Ya, itu kembali ke masing-masing ya. Video ini tidak merupakan saran investasi. Jadi gitu buat EOS, sementara progresnya masih ada, proyeknya masih tetap jalan, hanya saja secara pergerakan harga aja yang kurang bergairah buat saat ini. Jadi gitu aja deh buat pembahasan EOS, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Next time kita akan coba untuk bahas. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, terima kasih.